mengadili satu, menyatakan terdakwa dari Dita Anda bin Prastono telah cacat dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama dan berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana PKN dengan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan terdakwa di Gerakan Sungai yang dilakukan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Sri Mariani binti Majukipan di Sudarmo telah terjerat dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama dan berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana seringkali kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan penahanan dan terdakwa sudah menurunkan dari pidana yang membutuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Dr. Taufik Eko Nugroho bin Bianto dan terdakwa meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama dan berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana penjara dengan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tiga, menetapkan masa penangkapan penahanan dan terdakwa sebagai pidana dari pidana yang membutuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Sebagai kuasa hukum memberi masukan-masukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada kepada keluarga korban, khususnya ibu korban. Mas, rendahnya vonis ini tuh mau membuat ini nggak sih nanti ke depan bakal terulang gitu? Ya pasti kan, gini, kita ini kan berharap dari dari peristiwa ini jadi satu pembelajaran lah buat semuanya, bukan hanya khususnya pendidikan PPDS gitu ya. Jadi jangan sampai nanti terulang lagi hal-hal seperti ini. Nah, terkait itu rendahnya suatu putusan, ya kekhawatiran kita kan ini tidak akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku ini gitu. Ya mungkin pada saat ini mungkin orang lain ya, tapi besok nanti ya kita nggak tahu, mungkin keluarga kita atau teman kita yang jadi korban juga gitu. Nah, sehingga dengan peristiwa ini kita ingin upaya kita sih, maksud kita ingin benahi sistem lah, jangan sampai lagi terjadi hal-hal demikian. Boleh ya. Diulang terkait tanggapannya sih hari ini seperti apa? Ya kalau tanggapan tadi itu dari yang pertama ya saya ulangi lagi ya, yang pertama apa yang kami tuduhkan selama ini, apa yang kami sajikan selama ini itu tidak dapat dibantah, memang benar adanya fakta, terbukti dengan hasil vonis yang dibacakan siang hari ini gitu ya. Yang berikut, yang kedua, terkait hasil vonis putusan itu ya memang kita menghormati ya, kita sama-sama menghormati hasil vonis putusan yang dibacakan pada hari ini. Nah, berat dan ringannya itu ya coba nanti kita akan lihat lah, nanti kita ini kan masih ada masih ada kesempatan berapa hari. Pihak penuntut umum juga masih berpikir-pikir sambil menunggu ibunya balik dari ibadah umroh. Kita coba koordinasikan lagi, melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, apakah bentuk sikap kami seperti apa, ya saya belum bisa jawab hari ini. Intinya ya kami juga masih merasa kurang puas lah atas hasil vonis putusan. Pengennya seperti apa sih? Gimana? Pengennya putusannya seperti apa? Dari ya kita sih harapannya sih putusannya itu bisa minimal itu 5 tahun lah, minimal 5 tahun. Tapi dengan melihat hasil vonis putusan hari ini ya tentu keluarga korban juga kecewa. 5 tahun itu untuk ketiganya ya Mas? Gimana? Untuk ketiganya ya? 5 tahun untuk ketiganya. 5 tahun untuk ketiganya gitu ya, karena kan ancaman pidananya itu kan di atas 5 tahun, 9 tahun, maksimalnya 9 tahun. Sehingga sih kami kemarin berharap vonisnya bisa ditahan. terkait dakwaannya tadi nggak ada bullying, nggak perundungan tadi ya. Gini, bully ini kan ya memang di hukum kita, di undang-undang kita belum diatur secara spesifik gitu, sehingga untuk membuktikan bully itu memang penyidik atau penuntut umum memang agak mungkin bisa, kalau bahasa saya bisa agak kesulitan, sehingga masuknya memang dari pemerasan itu gitu. Nah, sehingga kalau untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa pembulian tidak ada, ya saya pikir juga itu keliru ya.
Berarti dakwaannya pemerasan itu ya tadi ya. Pemerasannya ada, iya, karena kan kemarin kan dari awal kan tahapannya awal itu kami melampirkan perundungannya, pemerasannya, pemaksaannya gitu. Walaupun yang tadi saya sampaikan memang perundungan itu kan di regulasi di hukum kita belum diatur. Nah, sehingga yang bisa dibuktikan ini pemerasan sama pemaksaan ini gitu. Sehingga apa yang kami sampaikan selama ini, apa yang kami tuduhkan selama ini itu benar adanya, tidak dapat dibantah di fakta-fakta persidangan yang sudah digelar pada tahapan kemarin gitu. Ya, cuman terkait hasil putusan ini ya memang kami keluarga korban masih merasa kurang puas itu aja. Terima kasih. Sehingga kami akan mencoba koordinasi juga 1, 2, 3 hari ini untuk menyikapinya seperti apa. Ya. Oke, teman-teman, yang pertama yang harus betul-betul kita perhatikan apakah perkara ini ada keterkaitannya dengan meninggalnya almarhum Dr. Julia. Itu pertama. Mohon juga diperhatikan betul tadi pertimbangan majelis hakim. Sama sekali tidak menyinggung. Pertama, Dr. Zara. Dr. Zara itu terbukti pasal 368 ayat 1. Ya, terkait mengenai pemerasan. Pemerasannya terjadi kapan? Tahun 2022. Almarhum Aulia meninggal itu tahun 2024. Di tahun 2022 pemerasannya untuk apa? Bukan beliau yang melakukan pemerasan, tetapi itu kan sistem yang turun-temurun sudah terjadi. Dia meneruskan itu. Peruntukannya salah satunya untuk persediaan makan prolong, tadi sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Yang kedua, itu digunakan untuk membeli alat inkubasi sulit, insul. Itu mestinya Karyadi yang mengadakan. Jadi karena alatnya nggak ada, mereka itu pengadaan sendiri. Nggak mungkin pasien ditinggalkan kondisi nggak ada alat. Nah, hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh mereka per masing-masing angkatan. Ya, nah kembali lagi Mariani, terdakwa Mariani, dia diputus dengan hukuman 9 bulan karena dia melakukan pencatatan, diduga melakukan pemerasan, di mana dalam proses pemerasan itu uangnya digunakan untuk pemerasan itu digunakan untuk kegiatan ujian yang dilaksanakan oleh kolegium. Itu kembali lagi kepada para mahasiswa PPDS. Jadi kalau kita cermati betul salinan putusan tadi, nggak ada keterkaitannya dengan itu. Mungkin teman-teman bisa lebih cermatin. Kalau memang itu ada keterkaitannya, nggak mungkin mereka divonis 9 bulan. Tidak mungkin. Makanya pasal yang digunakan adalah 368 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Ada yang lain? Terkait Pak Taufik tadi kena 2 tahun. Nah, dari lebih dari tuntutan. Dr. Taufik itu tuntutannya kan 3 tahun. 3 tahun. Beliau divonis 2 tahun. Beliau juga dinyatakan bersalah diduga melanggar pasal 368 ayat 2. Ya, dia dituduh menyarankan kaitan BOP, biaya operasional pendidikan, yang dikumpulkan oleh Mariani. Digunakan untuk apa? Untuk mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan oleh kolegium. Mereka itu hanya memfasilitasi kejadian yang sebelumnya sudah terjadi turun-temurun. Jadi bukan karena mereka jabat terus ada kegiatan itu, enggak. Ini fakta dan diputus oleh pengadilan. Ya, teman-teman juga mendengarkan semua tadi pertimbangan majelis hakim. Jadi kami mohon juga pemberitaan ke publik yang clear. Jangan kemudian dikait-kaitkan meninggal karena almarhum meninggal karena posisinya bullying sampai sedemikian rupa. Berarti Ya. perundungannya tidak ada. Ya, teman-teman kan mendengarkan sendiri pertimbangan majelis. Nanti saya ngomong juga salah lagi. Berarti majelisnya pokoknya itu kan yang 368 itu ya. 368 ayat 1 dan ayat 2. Perundungannya tidak ada ya. Ya, teman-teman mendengarkan sendiri. Ya, saya tidak akan berpendapat lebih, tapi fakta itu yang kemudian diputus oleh pengadilan. Dari vonis hakim upaya setelah Kita ada durasi waktu 7 hari untuk menyatakan pikir-pikir. Nanti setelah salinan putusan tadi dijanjikan majelis Senin katanya sudah jadi. Saya berharap itu benar Senin jadi, sehingga kita ada waktu mempelajarin. Ya, karena cukup tebal tadi salinan putusannya. Setelah itu baru kita pertimbangkan upaya hukumnya. Oke.